Dan mari kita menyimaknya. 2 Korintus 5, 9 hingga 21. Silakan Fani. Fani atau Marisa atau teman-teman panitia membaca 2 Korintus 5, 9 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 21. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Baik, thank you Fani. Bapak Ibu, saya sebelum kita bahas, saya mengutip ada kutipan yang di sebelah kanan ini. Menurut saya bagus sekali kutipan ini. Hidup kita terlalu singkat dan dunia kita terlalu besar dan kasih Tuhan begitu limpah untuk kita itu menjadi hidup yang biasa-biasa saja. Menarik sekali ya. Betul, seperti tadi sambutan dari Dr. Ivana, bahwa hidup kita terlalu singkat. Betul. Hidup kita terlalu singkat, dunia kita terlalu luas, dan kasih Tuhan begitu limpah. Kalau hidup kita ini cuma biasa-biasa saja. Jadi artinya apa? Kesadaran kita akan kasih Tuhan yang limpah itu mestinya lah membuat kita, menjadikan kita punya semangat juang untuk di atas rata-rata. Sebelum lebih jauh saya sharing bagian ini, mari kita lihat next ayat kunci kita. Next ayat kunci kita di dalam ayat yang ke-15. Saya akan baca sekali lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, mari perhatikan, untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya apa?
Ini adalah kalimat yang sangat tajam, luar biasa. Mengatakan bahwa kalau Kristus itu sudah mati dan bangkit bagi kita orang percaya, dan kita tidak melakukan hal yang baik untuk Tuhan, itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, gitu ya. Tetapi kemudian mari kita lihat pemikiran ini. Next. Pemahaman bahwa menjadi Kristen itu kita selalu diajar Yesus mati, kita hidup bagi Dia. Ya, sejak sekolah minggu kita juga belajar itu dan kita pun mungkin mengajarkannya. Tetapi mengapa kita cenderung hidup untuk diri sendiri dan tidak hidup untuk Tuhan yang sudah mati dan bangkit? Mengapa? Mengapa? Jadi saya ingin kita sama-sama memikirkannya ini ya. Jadi satu sisi kita sadar itu kita mesti hidup, berani hidup di atas rata-rata untuk Tuhan. Tetapi satu sisi realitanya mungkin bukan kita, tapi begitu banyak orang Kristen akhirnya cenderung untuk hidup sendiri, untuk diri sendiri. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mungkin di antara kita mulai berpikir begini, enggak kok, saya untuk Tuhan. It's okay. Untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan dalam ukuran berapa? Mungkin ada yang ngasih contoh, oh iyalah ini aku sudah ngasih perpuluhanku untuk Tuhan. Perpuluhan, waktu perpuluhan, uang perpuluhan. Tetapi apakah itu cukup? Nah, sebelum lebih jauh, mari kita lihat konteksnya. Mengapa Paulus mengatakan ini? Ya, mengapa Paulus menjelaskan tentang bagian ini? Apa yang terjadi dengan jemaat Korintus sebenarnya? Siapa mereka? Supaya kita memahami konteks pembicaraan dari Rasul Paulus. Mari kita lihat, siapa jemaat Korintus? Jemaat Korintus adalah dirintis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 52 pada perjalanan misinya yang kedua. Dan ia tinggal di sana sekitar 1,5 tahun. Bapak Ibu, informasi ini penting sekali. Kenapa? Karena Korintus itu adalah gereja yang dirintis. Dengan kata lain, jemaat Korintus ada jemaat yang lahir dari pergumulannya bersama Tuhan. Jadi seperti anak rohaninya yang betul-betul dia layani dari tidak percaya sampai percaya Tuhan. Kemudian Alkitab mencatat bahwa Paulus itu tinggal di sana 1,5 tahun. Dikatakan beberapa referensi menunjukkan ini adalah tahun yang pertama sampai Paulus itu tinggal di satu tempat. Untuk menunjukkan bagaimana Rasul Paulus memang memberikan perhatian sangat banyak untuk jemaat Korintus ini. Dan secara khusus di dalam surat yang kedua ini, Rasul Paulus membahas masalah para rasul palsu yang menyerang kredibilitas Paulus dan menimbulkan perselisihan di antara jemaat, apalagi mereka mengajarkan doktrin sesat. Mari kita lihat poin 2 ini, informasi ini. Karena jemaat sedang ada ancaman yang sangat serius, yaitu menyerang kredibilitas dan menimbulkan perselisihan. Apalagi kemudian mengajarkan doktrin. Kemudian dalam 2 Korintus ini, mereka mempertanyakan ketegasan Paulus. Mempertanyakan sikap lemah dan perkataan-perkataan yang tidak berarti. Dan keengganan Rasul Paulus menerima dukungan. Jadi artinya semua sudut Paulus disorot oleh orang-orang jemaat yang mulai terbelah itu. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan tentang kerasulannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagian ini. Jadi Korintus itu adalah jemaat yang begitu dikasihi karena lahir dari pergumulan rohaninya. Jemaat yang dibentuk olehnya. Jemaat yang kemudian dia ajarkan 1,5 tahun di sana. Dan setelah dia meninggalkan, kemudian ada masalah yang sangat serius. Kenapa? Karena ada doktrin-doktrin yang sesat di dalamnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahaya apa yang sebenarnya paling serius di antara kita sebenarnya? Bahaya apa? Pandemi? Mungkin, ya.
Kemudian masalah vaksin, mungkin juga ya. Masalah keuangan, mungkin. Masalah teman hidup, mungkin. Yang sudah ini mau pranikah juga, itu juga menjadi pergumulan tersendiri. Ya. Tetapi lebih dari itu sebenarnya yang sangat serius itu adalah permasalahan konsep tentang Tuhan. Konsep tentang Rasul dan konsep tentang Alkitab. Kalau sudah konsep dasar kita ini tergoyahkan pada waktu yang sama, dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka kita akan tahu kita akan goyah di semua aspek hidup kita. Kenapa? Contoh ya. Pandemi susah nggak sih? Susah sekali. Kalau kemudian Dokter Beta dalam doanya mengatakan bahwa ya banyak orang yang susah sekali, orang sudah merasa bosan, jenuh sekali dengan masker. Kita bisa bayangkan ya para medis ya, bajunya double-double itu. Dan akhirnya orang abai. Mungkin anak-anak kita yang biasa kemana-mana sekolah dan mereka tetap tinggal di rumah. Itu sebuah kejenuhan tersendiri. Persoalan itu ya memang sangat tidak mengenakan. Tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan mulai mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan firman Tuhan, mempertanyakan Rasulnya, maka saat yang sama kegoyaan akan terjadi. Kenapa? Karena kita nggak punya patokan lagi selain firman Tuhan. Saya yakin kalau kita sedang susah setengah mati ya, sedang susah, sedang bergumul, sedang bimbang luar biasa begitu. Banyak informasi yang masuk, mikir-mikir tentang masa depan model apa yang kita jalani, seperti itu. Tetapi kemudian kalau kita punya Tuhan dan firman Tuhan yang menetap, maka kita tahu bahwa di tengah kebimbangan macam apa, kita masih tahu bagaimana kita harus hidup. Itu sebabnya saya setuju luar biasa kalau kemudian Rasul Paulus itu mengajarkan atau memberikan konsep-konsep dasar hidup Kristen yang dipaparkan di sini. Karena apa? Karena memang keseriusan yang terjadi di jemaat Korintus. Kalau gitu saya simpulkan apa? Next. Paulus menegaskan bahwa apa yang dilakukannya murni demi kepentingan Injil Kristus sesuai panggilannya sebagai rasul. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini ya. Jadi jemaat ini sedang mulai ada perselisihan. Mereka mulai kacau-kacau. Rasul Paulus merasa serius sekali ini. Itu sebabnya kemudian Rasul Paulus menegaskan gerakanku, apa yang kulakukan ini demi kepentingan Injil saja sebagai rasul. Dan saya sangat setuju sekali atau saya mengutip ini. Seberapa serius perjalanan pengabdian ini terlihat dengan seberapa jelas dan konsisten dia mengerjakan panggilannya. Seberapa serius perjalanan pengabdian ini adalah terlihat dengan seberapa jelas dan konsisten. Jadi saya ingin mengembalikan kepada pemahaman. Kalau kita merasa aku sudah hidup untuk Tuhan, seberapa serius? Seberapa serius kita melakukan perjalanan pengabdian kita pada Tuhan? Seberapa serius? Seberapa jelas arah kita? Seberapa konsisten kita? Dan Paulus mau menunjukkan kesungguhan pelayanannya untuk menegaskan keseriusan dia akan panggilan Tuhan. Itu sebabnya di dalam konteks ini, di dalam pembacaan kita, dari ayat yang ke-9 yang kita udah baca, 9-21, Paulus bicara tentang apa? Pelayanan dan 3 motivasinya. Mari kita lihat ini. Jadi ketika dia mulai melihat mulai lihat ini serius dipertanyakan. Nah kemudian Rasul Paulus menegaskan pelayanannya ini loh yang kulakukan dan ini loh 3 motivasiku begitu. Yang pertama dia berdasarkan takut akan Tuhan. Itu sebabnya dia berjuang, dia terus mengerjakannya. Next. Yang kedua, motivasinya apa? Next. Kasih Tuhan.
Dan apa? Motivasi pelayanannya adalah misi Tuhan. Kalau gerakan-gerakan Rasul Paulus kemudian dipertanyakan karena dia mungkin banyak orang tersinggung karenanya, begitu. Nah ini yang ditegaskan gitu. Yang dilakukan itu karena dia takut akan Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan, dan karena misi Tuhan, dan dia mengerjakan misinya. Seperti apa itu? Mari kita lihat lebih detail. Saya ingin lihat lebih detail dari kata ini. Next. Kata awal ya. Dari 9, 11, 16, 17. Ada kata apa? Sebab itu. Paulus menggunakan kata sebab itu menunjukkan ada peralihan antara penjelasan dan aplikasi. Peralihan apa? Kalau kita lihat konteksnya, pasal 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 ayat 8, Paulus sedang menuliskan tentang perjuangan dan penderitaannya dalam pelayanan. Dan tema kunci bagian ini adalah frasa yang diulang 2 kali. Kami tidak tawar hati. Menarik sekali ya. Jadi ketika Rasul Paulus mulai men-sharingkan tentang perjuangan penderitaannya, itu dia tidak membuat dia tawar hati. Kesulitan hidup, kesulitan tantangan pelayanan tidak membuat dia berhenti. Tapi justru kemudian mulai dibahas pasal 5 ayat 9 bicara tentang apa? Aplikasinya, yaitu strategi dasar motivasi pelayanannya. Tadi saya sudah menuliskan, kalau gitu motivasi yang pertama itu apa? Takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan, di situ kemudian dia berkata, kami berusaha. Kata kami berusaha itu bisa diterjemahkan dengan kata kami berambisi. Ambisi besar Paulus adalah menyenangkan dan berkenan kepada Yesus Kristus. Beda banget dengan kaum Yudais yang melayani hanya untuk menyenangkan manusia. Galatia 1 ayat 10. Ambisi yang kudus untuk memberitakan Injil yang saya garis bawahi, memaksa dia untuk memberitakan Kristus di tempat-tempat di mana nama Kristus belum terdengar. Mari kita lihat di sini. Jadi artinya Rasul Paulus menunjukkan bahwa aku melayani ini bukan sekedar mau populer, enggak, karena tidak berusaha menyenangkan orang. Belum, slide-nya jangan berubah dulu, oke. Nanti sesuai dengan instruksi saya ya. Thank you. Saya ulang. Jadi Rasul Paulus tidak terpaku untuk menyenangkan orang, enggak. Tetapi dia melakukan, dia punya ambisi yang kudus ini untuk memberitakan Injil yang memaksa dia. Memaksa dia untuk memberitakan Kristus di mana-mana, memberitakan Kristus di mana-mana. Artinya adalah tidak terpaku kondisi, tidak terpaku oleh perasaan, tidak terpaku dengan pendapat orang. Dan ambisi itu, ukuran ambisi itu di mana? Menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang orang itu menjadi beda dikit kali ya. Antara bagaimana ambisi yang kemudian menjadi ambisius terhadap diri sendiri untuk diri sendiri. Dan ambisi kudus. Kadang-kadang kita ini mungkin beda dikit. Tetapi apa yang menjadi ukuran? Kita tidak berhak menghakimi orang lain karena itu urusan dia sama Tuhan. Tetapi yang pasti ambisi kudus itu ukurannya, patokannya, yaitu menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Saya berhenti dulu di sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ini apa? Kembali kepada pemikiran bahwa Rasul Paulus mengerjakan pelayanannya, motivasi pelayanan sebagai wujud dari kecintaannya akan Tuhan itu adalah berambisi. Dan ambisi itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Apa itu berkenan? Seperti apa berkenan itu? Next.
Mari kita lihat, kata yang diterjemahkan berkenan, menyenangkan kepada Tuhan, digunakan beberapa kali dalam Perjanjian Baru. Banyak kali ya. Tetapi paling tidak saya memberikan 5 hal. Yang hidup yang berkenan itu seperti apa? Kita berkenan kepadanya ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Hidup untuk menolong orang lain dan tidak menyebabkan orang lain tersinggung. Bapak Ibu bisa melihat dari Roma 12 dan Roma 14 di sini. Jadi artinya aku berambisi, ambisi itu patokannya berkenan. Dan yang berkenan itu adalah jikalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada sebagai korban yang hidup. Yang kedua, next. Jika kita ini berani memisahkan diri dari kejahatan di sekitar hidup mereka, hidup kita. Tuhan berkenan kepada kita jikalau kita berani memisahkan diri dari lingkungan sekitar kita. Tidak mudah ini kan? Mungkin bagi beberapa teman yang lingkupnya masih aman-aman mungkin ya. Tetapi alumni-alumni yang masuk dalam lingkungan yang melakukan segala sesuatu yang jauh dari kebenaran firman Tuhan tidak mudah memisahkan ini. Karena ini berkaitan dengan kolega, berkaitan pekerjaan, berkaitan dengan pertemanan, mungkin persahabatan, mungkin banyak. Tetapi yang berkenan itu adalah jikalau kita berani dan mau memisahkan diri dari lingkungan yang jahat. Ketiga, membawa persembahan kepadanya. Membawa persembahan. Saya kira kita sudah belajar banyak ini ya. Yang keempat, tunduk kepada orang tua. Kelima, mengizinkan Yesus Kristus bekerja di dalam hidup mereka, hidup kita sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Mengizinkan Kristus bekerja dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Itu berkenan. Kadang-kadang kita merasa, nggak selalu ya, merasa cara Tuhan bekerja dalam hidup kita ini kok tidak menyenangkan begitu. Kadang-kadang kita bisa jadi bimbang ini. Tetapi sekali lagi, orang yang berkenan adalah orang yang mengizinkan Yesus Kristus bekerja dalam hidup kita dengan caranya, dengan metodenya, sesuai dengan waktunya. Walaupun nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita mau. Tapi itulah arti berkenan. Takut akan Tuhan, bagian yang kedua ini, mendorong Paulus untuk bukan saja memikirkan usahanya, membuat dia berjuang, tetapi yang kedua, next, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dari takut akan Tuhan itu membuat dia ambisi kudus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang kedua ini adalah kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan itu apa? Tahta pengadilan Kristus itu tempat kita mempertanggungjawabkan hidup, pelayanan, dan motivasi kita di hadapan Kristus. Di situ juga tempat penghargaan dan pengakuan. Artinya adalah kalau sampai Paulus dia berjuang keras untuk pelayanan berdasarkan takut akan Tuhan, itu adalah takut bukan sebuah ketakutan, kecemasan yang tidak jelas, tetapi takut bahwa ketika aku menghadap tahta pengadilan Kristus, aku tidak membawa sesuatu yang membuat Allah berkenan kepada kita, kepada Paulus. Jadi hidup dengan betul-betul menjaga supaya bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apa bedanya dengan tahta putih? Ya, tahta kalau kita baca Alkitab itu ada istilah tahta pengadilan dan tahta putih. Tapi kalau tahta putih itu tempat Kristus menghakimi orang-orang fasik. Itu di zaman akhir. Tetapi yang kedua ini adalah
Paulus takut akan Tuhan membuat dia akan menghadap tahta pengadilan, dan dia hidup secara berhati-hati, hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan itu membuat Rasul Paulus berusaha meyakinkan orang. Kata takut bukan berarti di sini ketakutan, kecemasan, atau kengerian, karena ia tahu bahwa hati nuraninya murni, nggak ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi karena Kristus telah memerintahkan Paulus untuk mengabarkan Injil kepada semua bangsa, dan kita harus taat. Jadi takut akan Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan itu mengasihinya, Tuhan itu sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya, maka Rasul Paulus itu hidup dengan melayani, dengan motivasi takut akan Tuhan, yang membuat dia berambisi, ambisi kudus. Yang kedua, dia sadar akan diperhadapkan bahwa tahta pengadilan. Dan yang ketiga, kita berusaha meyakinkan orang. Jadi semangat juangnya itu adalah semangat juang karena mau taat sama firman Tuhan. Jadi sekali lagi di sini kelihatan sekali betapa luar biasanya Rasul Paulus mengerjakan pelayanannya. Karena dia benar-benar yang dibikin cuma satu, yaitu apa? Ini perintah Tuhan. Dan dilakukan. Mengabarkan Injil, mengabarkan Injil. Punya kesempatan mengabarkan Injil. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Takut akan Tuhan meyakinkan orang ini. Yang kedua, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita bergantung pada pujian manusia. Next. Bagi orang-orang Yahudi, pada masa itu surat pujian itu sangat dihargai sedemikian rupa begitu. Tetapi Paulus sama sekali tidak mengungkit masalah itu. Akhirnya kita harus mengabaikan kritik dari orang yang tidak membangun. Ya, kritik yang tidak membangun dari orang yang tidak membangun. Rasul Paulus dianggap gila ketika dia menganiaya jemaat atau ketika menjadi percaya kepada Kristus. Artinya ada orang bisa mengkritik apa saja tentang kita. Tetapi sekali lagi, apa yang membuat dia tidak takut dengan itu? Dia tidak takut pujian, tidak takut dikritik. Yang dia lakukan adalah apa? Tetap mengabarkan Injil. Wah, luar biasa sekali. Bapak Ibu, kalau kita berhenti sampai di sini, mari kita juga evaluasi. Kita berada di mana? Apa kita juga memiliki perjuangan yang sama dalam pelayanan ini ketika kita mengasihi Tuhan? Motivasi kedua adalah kasih Kristus, ayat 14 hingga 17. Ketika Kristus mati di kayu salib, ia membuktikan kasihnya bagi dunia, bagi gereja, bagi setiap individu orang berdosa. Bila kita memahami alasan mengapa Kristus mati, kita tidak bisa tidak mengasihi Dia. Kristus mengasihi ketika kita ini orang-orang durhaka, berdosa, dan jadi musuh-musuh Allah. Nah, itu mestinya membuat kita, menggerakkan kita, menyadarkan kita. Gak ada alasan lain selain kita mau mengasihi Tuhan dan hidup baginya. Kenapa? Ya karena Tuhan begitu mengasihi kita. Yang sering kali menjadi pertanyaan itu jadi begini. Kok aku nggak merasa ya? Kok aku tidak merasa dikasih Tuhan? Mungkin begitu. Ketika putus cinta mungkin. Kok aku nggak merasa dikasih Tuhan ya? Ketika kondisi ekonomi kita sedang tidak bagus. Mari kita bedakan antara fakta kasih Tuhan dan perasaan kita. Nah, seringkali perasaan kita ini jadi perasaan yang menyesatkan. Karena perasaan kita sangat mudah berubah. Apa yang kita pikirkan dari poin ini? Yang pertama, kalau Kristus mati, supaya apa? Supaya kita tidak mati. Ketika Kristus mati, kita mati di dalam Dia dan bangkit bersama Dia.
Berarti apa? Berarti kehidupan lama tidak lagi menguasai kita. Hidup dalam hidup yang baru, ciptaan baru, dapat menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Luar biasa yang Rasul Paulus tegaskan di sini. Dia mati supaya kita tidak mati. Kalaupun kita mati dalam Kristus, kita langsung dibangkitkan. Jadi artinya kehidupan lama, kebiasaan dosa itu tidak lagi menguasai kita sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita merasakan kita sangat dikuasai oleh dosa, mari periksa. Mari periksa di mana posisi hati kita di hadapan Tuhan. Kalau manusia lama, kebiasaan lama, cara pandang lama, manusia berdosa kita ini begitu menguasai kita, dan seakan-akan kita ini tidak lagi berdaya selain mengikuti keinginan daging kita. Sekali lagi yang perlu ditanya adalah seberapa kita ini bersandar kepada Tuhan. Kalau kita bicara dengan Galatia 2 ayat 19 atau Galatia 5, Galatia 6, Bapak Ibu di sana sangat jelas Rasul Paulus bicara tentang keinginan daging dan keinginan roh. Jadi kalau keinginan roh kita itu adalah berkenan pada Tuhan, keinginan roh kita itu makin dekat atau kita dekat dengan keinginan dekat dengan Tuhan, maka kita akan dapat melakukan apa yang keinginan-keinginan roh itu, termasuk buah roh. Tetapi kalau keinginan daging, kita lebih mengizinkan keinginan daging kita menguasai, maka jangan kaget kalau kita pada akhirnya juga terpaku, ya, yang akhirnya kita ini menuruti keinginan manusia lama kita. Kalau kita akan jumpa dengan banyaknya persoalan-persoalan hidup kita, mari kita juga cek di posisi ini. Apakah manusia lama menguasai diri kita? Poin yang kedua, dia mati supaya kita hidup. Dan jelas sekali ini menjadi satu ayat hafalan ya, sejak KTB sejak awal, waktu kita masih sangat muda. Menjadi ciptaan baru. Apa artinya? Yaitu memiliki cara pandang yang baru terhadap apa? Terhadap orang-orang sekitar hidup kita. Melihat mereka yang belum kenal Kristus, yang membuat kita seperti domba yang hilang, yang membutuhkan gembala. Jadi ketika dengan manusia baru, cara pandang kita baru. Cara pandang banyak aspek tentang dunia ini dan seterusnya. Dan ketika cara pandang kita melihat orang yang belum percaya, maka cara pandang kita ini selalu melihat ini adalah domba yang membutuhkan gembala. Kalau kita melihat orang Kristen lain, itu bagian apa? Itu bagian dari ciptaan baru. Kita tidak boleh menilai berdasarkan latar belakang dan keberadaannya. Karena setiap orang sedang berproses dengan dirinya sendiri. Berproses. Jadi setiap orang itu dalam proses pertumbuhan. Setiap orang dalam proses pertumbuhan. Jadi kalau kita ini menjadi ciptaan baru, dan orang lain juga ciptaan baru, proses hidup membuat orang berbeda. Proses hidup mungkin membuat dia bisa mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi ada yang sangat lambat misalkan. Nah, kalau itu terjadi, mari kita tetap mengasihi mereka. Kenapa? Ya, karena kita sama di hadapan Tuhan. Dan motivasi yang ketiga Rasul Paulus, apa itu? Yaitu misi Kristus. Next. Di dalam ayat 18 hingga 21 bicara tentang misi Kristus. Kalau kita lihat seluruh konteksnya, ayat 18 sampai 21, ada dua kata kunci di sini. Yaitu ada kata pendamaian, rekonsiliasi, dan memperhitungkan. Arti dasar dari kata mendamaikan, pendamaian adalah mengubah secara keseluruhan. Hal ini mengacu pada relasi yang berubah antara Allah dan dunia yang terhilang. Relasi yang sangat berubah, ini terjadi pendamaian. Pribadi yang mendamaikan kita dengan Allah adalah Kristus dan tempatnya adalah kayu salib.
Jadi Bapak Ibu, mari kita berhenti dan pikirkan ini. Misi Kristus itu adalah pendamaian. Jadi apa arti pendamaian? Maka pendamaian itu seperti perantara di tengah antara Allah dan manusia yang berdosa, Kristus yang menjadi tempat, menjadi pribadi pendamai, dan kayu salib. Kita sekarang anak-anak Tuhan, Kristus kecil, apa yang mesti kita lakukan? Kita menjadi pendamai, menjadi perantara. Kita ini, kalau Alkitab mengatakan perantara itu juga Parakletos, Roh Kudus. Nah, kita ini menjadi Parakletos kecil yang menjadi jembatan, yang menjadi perantara. Motivasi Rasul Paulus adalah misi Kristus karena pendamaian itu. Maka Rasul Paulus akan bergerak sedemikian supaya apa? Banyak orang yang didamaikan melalui Kristus dan mempercayai kayu salib. Kata yang kedua, istilah memperhitungkan adalah istilah perbankan yang berarti menempatkan ke rekening seseorang. Ketika Yesus Kristus di kayu salib, semua dosa kita diperhitungkan kepadanya, ditempatkan ke rekeningnya, dan dia diperlakukan oleh Allah seolah-olah ia benar-benar melakukan dosa. Rekening diperhitungkan. Hasilnya semua dosa-dosa kita lunas dibayar karena kita telah percaya Kristus sebagai juru selamat kita. Yang menarik, mari kita lihat next. Yang lebih dari itu, Allah telah mengisi rekening kita dengan apa? Kebenaran Kristus. Dia yang telah mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi bukan saja kita ini di rekening kita, dosa kita ini dihapus, tetapi Tuhan berikan kita kebenaran. Nah, kebenaran ini juga yang membuat kita, memungkinkan kita bisa berani menghadap tata Allah ketika kita masuk surga. Contohnya seperti ini. Kalau kita ini seperti benda hitam ini, Tuhan mengizinkan rekening kita ini dengan apa? Kebenaran. Ditutup bungkus kebenaran. Kebenaran inilah yang membuat kita punya keberanian masuk tahta Tuhan, masuk pintu surga. Kamu masih ingat ketika ada orang bertanya, seberapa yakin kamu bisa masuk surga? Konsep ini. Ya, kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Arti dibenarkan ini luar biasa pentingnya untuk menegaskan adalah apa? Kalau kita ini dibenarkan, kita ini menjadi satu sisi, kalau ditengok lagi, kita ini masih hitam, masih banyak dosa dan elek-elek, wah banyak banget. Tetapi ketika Tuhan mau benarkan, Tuhan berproses dalam hidup kita. Dan Tuhan memproses macam-macam untuk membereskan kita. Proses membereskan itulah yang seringkali kita memang tidak suka mungkin. Tetapi saya percaya sekali, semua proses yang Tuhan izinkan kita mengalaminya, itu proses adalah baik untuk kita. Walaupun tidak selalu menyenangkan, tetapi itu baik buat kita. Bapak Ibu, jikalau di awal MC, ya, pokok doa membawa kita untuk sekali lagi juga melihat, berpikir bahwa hidup ini kok susah ya. Ada bencana, ini zaman akhir kah? Hal-hal itu tuh membuat kita merasa jadi ya kenapa susah begitu. Tetapi saya percaya sekali proses susahnya kita, saya ulangi, proses susahnya kita itu adalah proses penjernihan kita. Penjernihan kita. Pengudusan kita. Kalau bahasa teologianya. Proses membuat kita ini makin baik.
Kalau pokok anggur dan carang, supaya kita berbuah lebat, maka proses pembersihan itu dilakukan. Dan sekali lagi Tuhan bisa menggunakan semua cara untuk membuat kita ini merasakan gitu betapa pembersihan terjadi dan supaya makin dekat dengan Tuhan. Dan kita dan Rasul Paulus menegaskan luar biasa tegasnya, bilang apa? Kami adalah duta-duta, kita adalah duta-duta. Allah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Jadi artinya adalah bagaimana Tuhan, bagaimana luar biasanya Tuhan menyatakan itu anugerahnya menyatakan itu bagi kita. Bahwa kita ini duta. Jadi artinya kalau kita duta, kita ini mewakili Allah, itu bisa membawa orang kepada pekerjaan yang sangat besar. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanan. Karena kita tidak menyadarinya, tetapi ketika kita menjalankan tugas panggilan Tuhan, Tuhan bisa memakai kita. Bisa kita mungkin berapa tahun lalu PI, dan baru tahu kalau dia sungguh-sungguh ngalami perubahan itu setelah beberapa tahun kemudian. Mungkin kita menghibur orang, menguatkan orang, dan waktu itu kita nggak sadar gitu. Tetapi orang itu akhirnya diubahkan Tuhan. Dan saya percaya sekali itu adalah Tuhan mau memakai kita. Karena kita adalah duta Tuhan. Jadi artinya kalau kita duta, kita ini utusan diberi kuasa mengabarkan Injil. Kuasa mengabarkan Injil, kuasa untuk menghibur dan menguatkan orang lain. Yang kemudian menjadi pertanyaan kita sebelum kita hampir mengakhiri sharing saya. Mari kita cek, mari lihat. Nah, mari kita lihat. Mengapa kita tidak hidup untuk Tuhan? Ya, balik lagi di awal untuk saya ingin merangkaikan apa yang kita pikir. Mengapa kita tidak hidup untuk Tuhan? Kesadaran kita akan kasih Tuhan, Yesus sudah mati dan kita itu dikasihi Tuhan. Mengapa kita itu tidak hidup untuk Tuhan? Kalaupun kita hidup untuk Tuhan, mungkin kita ini, berapa persen nih ya? Pertanyaan jadi begini mungkin, waduh Bu, apa kita ini mengasihi Tuhan dengan presentasi? Ya. Seperti kalau kita ini diajarkan oleh Tuhan perpuluhan, kan Tuhan tidak, sebenarnya ansih kan Tuhan tidak menuntut kita 1/10 kan, tetapi mempersembahkan hidup pada Tuhan. Jadi 1/10 itu mah minimal. Bagaimana kita ini makin memberi, makin punya keberanian. Mungkin pertama 1/10, mungkin 2/10, 3/10, dan seterusnya. Artinya adalah, itu artinya bagaimana kita makin hari makin hidup penuh untuk Tuhan. 100%-nya saya hidup untuk Tuhan, 100%-nya saya akan berbeda bagi tiap Bapak Ibu, teman-teman, akan sangat berbeda. Kenapa? Karena posisi kita berbeda, kondisi berbeda, banyak hal yang berbeda. Kita tidak boleh menyamakannya. Kita tidak boleh menghakimi orang. Tetapi kita sendiri yang paling sadar seberapa kita ini sudah hidup untuk Tuhan. Apakah kita ini masih hitung-hitungan sama Tuhan? Hitung-hitungan waktu kah? Hitung-hitungan jam doa kah? Hitung-hitungan pemberian? Kita sangat merindukan ada rumah pemuritan di Berkantas. Mari kita mendoakan, sangat serius. Dan kita mendoakannya dan biarlah Tuhan yang menolong kita untuk mengerti bagaimana kita, seberapa kita mendukungnya. Mengapa kita tidak hidup untuk Tuhan? Atau mengapa kita sedikit hidup untuk Tuhan? Gitu. Atau mengapa kita ini masih setengah-setengah hidup untuk Tuhan? Kenapa kita ini kadang-kadang membuat kita hidup untuk Tuhan itu
setengah rela dan setengah nggak rela gitu. Kenapa gitu? Apakah hidup untuk Tuhan itu membuat tidak bisa menikah? Persiapan pernikahannya nanti terhambat? Yang mau persiapan menikah? Apakah kemudian juga yang kalau kita ini hidup untuk Tuhan, maka kita akhirnya tidak bahagia? Jadi susah karena wah banyak waktu, banyak uang untuk Tuhan. Apakah gitu? Tidak sama sekali. Saya percaya sekali panggilan Tuhan untuk kita hidup untuknya. Itu adalah cara yang terbaik yang Tuhan mau berikan buat kita. Karena hidup untuk Tuhan itu adalah cara hidup yang paling bahagia dunia ini. Sekali lagi, mengapa kita tidak hidup untuk Tuhan sepenuhnya? Atau 100%? Atau dalam kerelaannya? Saya memikirkan 3 alasan. Yang pertama, kalau dari konteks yang kita sudah pelajari hari ini, nah kita jangan-jangan ada orang yang tidak berani hidup untuk Tuhan. Jadi hitungan terus begitu. Jangan-jangan dia tidak pernah mengalami, punya pengalaman mati dan bangkit bersama Kristus. Jadi pengalaman kelahiran barunya nggak terjadi. Karena pengalaman mati dan bangkit kelahiran baru itu adalah kasih Tuhan. Saya lahir baru, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan itu udah lama sekali ya. Masih sangat muda waktu itu. Dan kasih Tuhan itu masih menggelorakan saya. Pertanyaannya jadi begini, mungkin enggak peristiwa pengalaman kelahiran baru itu atau kasih Tuhan ketika kita percaya Tuhan itu bisa jadi samar-samar? Apakah mungkin? Jawabannya sangat mungkin. Kita tidak bisa hidup untuk Tuhan 100% jikalau kita sudah mulai samar-samar melihat kasih Tuhan. Lihat kasih Tuhan samar-samar, kita tidak punya kekuatan. Dan bisa samar-samar kasih Tuhan itu, kalaupun enggak kok sudah lahir baru pasti. Tetapi itu kasih Tuhan samar-samar. Jika apa? Kita terlalu fokus dengan persoalan yang ada di bumi dan bukan di sorga. Kalau kita terfokus pada persoalan yang ada di bumi, jangan kaget. Kita mengejar apa yang di bumi itu sedemikian rupa. Dan kita tidak pernah lagi ada waktu yang sungguh untuk memikirkan persoalan surga atau panggilan Tuhan. Pertanyaan kita mungkin jadi timbul begini. Apakah benar bisa bicara atau bisa hidup di dua sisi ini? Mengerjakan tanggung jawab, saya ulangi, mengerjakan tanggung jawab persoalan di bumi dan fokus kepada surga panggilan Tuhan. Apakah bisa? Sangat bisa sebenarnya. Hanya memang saya sangat sadar bahwa kita ini, manusia berdosa kita ini mudah sekali terselewengkan. Sama seperti gambaran domba dan gembala di dalam Mazmur 23. Itu khas sekali bahwa domba itu adalah domba yang pada dasarnya sangat mudah, cenderung untuk apa? Cenderung untuk sesat, nyeleweng. Yang kedua adalah mari kita berjaga, jangan-jangan kita ini tetap kok mikirkan surga, tetapi sebagai rutinitas. Tuhan ingin kita tidak ke sana. Sekali lagi, seringkali Tuhan membelokkan kita sedemikian rupa supaya kita jelas berada di posisi Tuhan, mengarah ke Tuhan, dan fokus pada panggilan Tuhan. Ketiga, tanpa kita sadari, kita mulai bersandar pada apa yang kita miliki. Kesehatan kita,
harta kita, orang-orang yang kita kasihi. Kita merasa nyaman berada di lingkungan kita, berada di dalam pelayanan, kita merasa baik-baik saja, semua baik-baik, mengerjakan pelayanan. Tetapi mari berjaga, mari kita koreksi, jangan-jangan fokus kita bukan pada Tuhan. Kita tidak bisa hidup penuh untuk Tuhan jika fokus kita tidak kepada Tuhan. Jadi kalau balik lagi dengan tema kita hari ini, tema yang bicara tentang bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, Kristus mati bagiku, jelas kasih Tuhan. Dan kini aku hidup bagi Dia secara 100% itu terjadi jikalau apa? Seperti pengalaman sharing Rasul Paulus. Dia buktikan kesungguhannya dengan apa? Kesungguhannya di dalam mengerjakan pelayanan. Maka bagaimana supaya kita hidup 100% untuk Tuhan? Ya kita perlu membereskan pemahaman kita akan kasih Tuhan, terus diingatkan kasih Tuhan, terus beres berada di panggilan Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Kalau kita bisa fokus, bisa terus berada dalam panggilan dan kasih Tuhan, maka kita hidup melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan 100%. Kalau gitu apa yang bisa kita simpulkan dari sharing ini? Next. Hidup itu Tuhan itu adalah melayani Tuhan. Dengan apa? Dimotivasi oleh rasa takut akan Tuhan. Rasa takut bukan karena kecemasan, ketakutan, tidak. Tetapi takut yang membuat Rasul Paulus serius sekali untuk mengerjakan pekerjaannya. Mengingat kasih Tuhan dan memiliki misi Kristus di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita evaluasi sejenak, memikirkan seperti apa ya, bagaimana hidup kita ini. Apakah hidup kita ini sudah untuk Tuhan? Apa buktinya? Apa realitanya kelihatan dari mana? Sekali lagi kutipan di sebelah, saya ingin mengatakan, kehidupan ini terlalu singkat, dunia ini terlalu besar, dan kasih Tuhan terlalu limpah. Kalau akhirnya kita menjadi hidup kita apa adanya, rata-rata apa adanya. Tetapi mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang giat luar biasa untuk Tuhan. Dan kegiatan kita, ambisi kudus kita, kasih Tuhan yang mendorong misi Tuhan itu untuk membawa kita berkenan di depan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Bila Tuhan menolong kami, mengoreksi cara berpikir kami. Jikalau ada cara berpikir kami, pengalaman-pengalaman hidup, apa yang kami alami sekarang ini, membuat kami tidak bisa sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Hidup mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk teman-teman dalam segala kesulitan hidup mereka. Akhirnya mengaburkan kasih Tuhan. Mungkin mereka menjadi sulit sekali mengasihi Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang melawat mereka, baik mereka yang sedang di dalam kesulitan-kesulitan di NTT, di Malang Selatan, atau di berbagai tempat di dunia ini karena pandemi, masalah ekonomi, Tuhan yang berbelas kasihan dan melawat. Biarlah kasih Tuhan itu nyata dalam hidup mereka dan bisa hidup dengan kualitas terbaik, yaitu hidup untuk Tuhan. Biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Dan kami sadar Tuhan, tidak ada hal yang baik yang kami bisa lakukan jika bukan anugerah Tuhan untuk kami bisa hidup untuk Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa bersama-sama. Amin.